Doa. Bapa dalam surga, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dan kiranya firman yang kudus yang diberitakan pada siang hari ini sungguh boleh merubahkan hidup kami, hingga boleh menjadi pribadi-pribadi yang rohani, yang caring satu sama lain, yang tidak mengabaikan saudara-saudara seiman kami yang sedang menanggung beban-beban yang berat. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat siang saudara sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, caring each other. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah karena melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, setiap orang pasti punya beban-beban hidup. Ada beban dosa yang menghimpit orang-orang tertentu, dan tentu kita juga. Ada beban spiritual yang menghimpit kita. Ada beban emosional yang menghimpit kita. Ada beban temperamental yang kita selalu bergumul dengan temperamen kita. Ada beban pekerjaan, kondisi ekonomi yang sulit. Ada beban kesehatan di mana tiap hari kita minum obat. Ada rasa bersalah, ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada kecemasan, dan semua beban-beban yang lainnya. Setiap kita pasti memiliki beban-beban hidup. Saudaraku, beban-beban itu ada yang bisa kita pikul sendiri, tetapi ada yang kita tidak bisa pikul sendiri. Kita membutuhkan akan bantuan orang lain. Demikian juga orang lain membutuhkan akan diri saudara. Saudara, kita nggak bisa hidup sendirian. Saya kira orang yang berusaha untuk hidup sendirian itu bukan orang yang rohaninya baik, tetapi adalah orang yang sombong, adalah orang yang tidak rohani. Saya perhatikan asumsi yang melatar belakangi akan perintah ini, yakni bahwa kita semuanya punya beban, dan bahwa Tuhan itu tidak bermaksud
supaya kita memikul beban itu sendirian. Beberapa orang mencoba memikul bebannya sendiri. Mereka berpikir bahwa ini pertanda saya ini tabah, karena saya mampu memikul beban saya. Saudara, memang Mazmur 52, 55 ayat 22 mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu. Memang Tuhan Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaanmu. Itu betul saudara. Benar, hanya Yesus yang bisa menanggung akan beban dosa kita, beban kesalahan kita. Kita bisa datang membawa akan beban-beban pergumulan hidup kita. Kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Tetapi ingat saudara, salah satu cara Dia menanggung beban-beban kita adalah melalui gerejanya, melalui anggota tubuhnya, melalui saudara seiman kita. Contoh untuk ini adalah Paulus. Dia memiliki beban yang begitu besar sekali dalam pelayanannya. Pelayanannya penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya yang dia hadapi. Tapi siapa yang menghiburkan dia? Dia dihiburkan dengan kedatangan Titus. Tuhan memberikan penghiburan kepada Paulus melalui rekannya, melalui sahabatnya, melalui saudara seimannya, yaitu Titus. Saudaraku, persahabatan manusia di mana kita saling menanggung beban, itu merupakan tujuan Tuhan bagi kita semua. Jadi kita hendaknya tidak menyimpan beban kita untuk diri kita sendiri, tapi kita mencari rekan yang bisa kita share akan beban kita, yang kita bisa menceritakan beban kita, yang kita bisa minta didoakan oleh teman kita dengan beban-beban itu. Oleh karena itu saudara, kita mesti saling peduli satu sama lain. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali yang kita mesti terapkan, yang kita mesti miliki di dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, ini merupakan ujian dari spiritualitas saudara. Ujian dari rohani saudara. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, terjemahan bahasa Yunaninya pneumatiker, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Saudara, kita terlalu suka, kita terlalu mudah menghakimi orang yang jatuh dalam dosa, atau yang jatuh dalam kesusahan dengan penilaian yang kejam. Itu bukan sikap seorang pneumatiker, bukan. Itu bukan sikap seorang yang rohani. Firman Tuhan berkata, siapapun yang merasa dirinya seorang pneumatiker atau seorang yang rohani, maka ujian daripada rohaninya itu adalah dia harus bersedia menanggung beban orang lain. Saudaraku, orang yang kuat rohaninya harus menunjukkan kekuatan rohani itu dengan menanggung orang yang lemah secara spiritual. Di sini Paulus menyerukan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak jatuh dalam sebuah kesalahan dengan tidak membantu saudara seiman mereka. Seolah-olah Paulus berkata, Anda semuanya jemaat Galatia, kalian mengklaim dirimu sebagai seorang yang punya spiritualitas yang tinggi, sebagai seorang pneumatikos. Buktikan spiritualitasmu itu dengan saling membantu. Buktikan spiritualitasmu dengan bertindak secara rohani dalam kasus ini. Ketika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, ketika ada saudara kita yang sedang mengalami beban hidup yang berat, saudara kita tidak boleh berdiam diri dengan dalih, itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Kita mesti terlibat di dalamnya, karena itu apa? Merupakan ujian untuk saudara, ujian spiritualitas saudara, ujian rohani saudara. Kita juga tidak boleh merendahkan atau mengutuk dia di dalam hati kita.
ketika dia menderita oleh karena kesalahannya, itu merupakan sekali lagi ujian untuk kita. Bukan hanya ujian bagi dia, saudara. Bukan hanya itu. Bukan hanya dia yang diuji karena dia sedang berada dalam masalah. Tapi kita yang di gereja ini, saudara semua sedang diuji. Saudara orang rohanikah? Atau saudara bukan orang yang rohani? Saudara, kalau kita memiliki rohani yang baik, saya yakin kita akan berusaha memulihkan dia. Kita akan berusaha mengembalikan dia ke jalan yang benar. Kita akan sungguh-sungguh mendoakan dia dengan mencucurkan air mata. Kita akan membantu dia dalam beban-beban hidup yang sedang dia alami. Kalau kita orang rohani, saudara, kita mungkin terlalu menilai tinggi rohani kita. Kita mungkin selama ini sudah menganggap saya sudah cukup rohani. Dengan saya datang rajin ke gereja, dengan saya membaca Alkitab, dengan saya berdoa. Tapi ujian pneumatikus ini adalah ketika saudara melihat saudaramu sedang berada dalam beban yang berat, dalam dosa atau beban-beban yang lain. Apa sikap saudara? Kita bawa nama mereka, kita cucurkan air mata di hadapan Tuhan, kita ulurkan tangan kita membantu dia. Saudara Martin Luther berkata, lari kepada orang itu, ulurkan tanganmu kepada dia, angkat dia kembali, hibur dia, peluk dia. Saudara, orang yang rohani akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hasil daripada pimpinan Roh Kudus adalah buah roh. Galatia pasal yang ke-5, buah roh sebuah kesediaan untuk membantu beban saudaranya. Ketika ada saudara kita yang sedang berada dalam beban yang berat, dalam kesusahan, baik itu karena kejatuhan dalam dosa atau karena beban-beban hidup yang lain, sekali lagi firman Tuhan berkata, ini merupakan ujian spiritual kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Atau kita dipimpin oleh dagingkah selama ini? Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya kasih, hasilnya kemurahan, hasilnya kebaikan, hasilnya kesabaran. Tapi kalau kita dipimpin oleh daging dan tidak hidup oleh roh, kita akan acuhkan orang itu. Kita akan hidup mementingkan diri sendiri. Kita akan senang-senang saja. Ketika dia berhasil, kita akan iri hati. Tapi kita mungkin berkata, Pak, saya bukan orang yang rohani. Saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan majelis. Saya bukan penatua. Saya bukan diaken. Saya bukan pemimpin home. Betul, saudara. Saudara mungkin bukan pemimpin gereja. Saudara mungkin bukan seorang penatua, bukan seorang diaken, bukan pemimpin home, bukan seorang aktivis, bukan pelayan mimbar. Tapi kita mesti ingat, saudara, setiap orang Kristen harus punya kerohanian yang sejati. Karena kalau saudara tidak punya kerohanian yang sejati, saudara belum lahir baru. Orang yang lahir baru harus punya rohani yang sejati. Kalau enggak punya, saudara orang Kristen yang palsu. Jadi Galatia pasal 6 ayat 1 ini yang mengatakan bahwa kita harus membantu orang lain, memimpin orang lain ke jalan yang benar. Saya katakan ini bukan pilihan buat kita. Dan ini ditegaskan dalam ayat yang kedua, kita mesti saling menanggung beban. Saling membantu, caring each other. Itu merupakan ciri khas komunitas iman. Kelembutan bukan kesombongan. Itu merupakan jalan dalam menuju kepada Kristus. Itu merupakan jalan salib yang harus kita jalani. Memikul beban orang lain itu adalah kualitas ilahi. Mematuhi perintah ini berarti saudara menjadi seperti Kristus. Semakin dekat hidup saudara dengan Tuhan, semakin dalam saudara akan merasakan belas kasihan itu. Dan itu enggak mungkin tidak ada kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, mungkin itu tidak ada. Kalau saudara adalah orang yang sudah menerima Kristus,
dan sudah mengalami akan kasih Kristus itu. Saya katakan saudara tidak punya hak untuk tidak peduli dengan orang lain. Saudara enggak berhak untuk lakukan itu. Pemikiran yang berkata saya akan menjaga diri saya dan membiarkan orang lain menjaga dirinya sendiri, itu pemikiran dari setan. Kalau kita punya pemikiran seperti itu pemikiran dari setan. Pemikiran Allah bukan seperti itu. Pemikiran Allah adalah Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya saudaraku, saudara tidak berhak menyebut diri saudara Kristen kalau saudara punya konsep hanya diri saya yang saya pedulikan. Saya nggak peduli dengan orang lain. Jadi caring each other itu ujian terhadap spiritualitas kita. Apakah kita seorang pneumatikus yang dipimpin oleh roh atau orang yang hidup oleh daging? Hal yang kedua, kenapa ini penting saudara? Kenapa caring each other itu penting? Bukan hanya menunjukkan spiritualitas kita, tapi yang kedua itu penting karena apa? Karena kita semuanya punya beban. Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Setiap kita punya beban. Saudaraku, ada sebuah kisah di mana orang-orang yang tidak puas berkumpul bersama dan setiap orang mengatakan, hidup saya ini yang paling susah. Saya punya beban yang paling berat, beban yang paling banyak. Dan kemudian orang-orang itu berkumpul dan mereka berencana saling tukar beban. Mereka berkumpul dan kita akan tukar beban, berharap dengan pertukaran itu akan meringankan beban hidup kita. Lalu mulailah setiap orang menunjukkan kesedihannya. Ada yang mengatakan, saya punya beban, saya punya sakit emah, GERD, asam lambung sering kali naik, sampai saya mual sekesakitan mah saya. Ada juga yang mengatakan beban saya adalah hutang yang banyak, pusing bayar hutang, pusing hadapi penagih-penagih. Ada juga yang mengatakan kalau saya bukan hutang, tapi mata saya katarak, saya nggak bisa melihat dengan jelas dan sudah nggak bisa dioperasi lagi. Ada pun juga yang punya beban yang lain, sakit kanker. Ada juga punya beban yang lain, kehidupan rumah tangga yang amburadul. Ada juga punya beban yang lain, ada banyak masalah-masalah dan mereka taruh semua persoalannya itu di atas kertas dan mereka berkata, ayo kita tukar beban. Dan kemudian masing-masing memilih. Dan saudara tahu hasilnya. Setiap orang mengambil miliknya kembali. Tidak mau tukar masalah. Tidak mau tukar beban. Masing-masing lebih suka dengan masalahnya dan tidak mau masalahnya orang lain. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa dalam hidup kita ini semua orang itu punya beban. Tidak ada orang yang tidak punya beban. Saudara punya beban, saya juga punya beban. Saudara punya penyakit, saya juga punya penyakit. Saudara punya kesusahan, saya juga punya kesusahan. Oleh karena itulah kita mesti saling peduli. Karena apa? Karena tidak ada orang yang betul-betul bebas dari beban-beban hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kenapa Tuhan memberikan perintah untuk bertolong-tolongan di dalam menanggung beban? Karena setiap kita punya beban dan berarti kita sendiri butuh pertolongan. Saudara nggak bisa hidup egois seolah-olah saudara nggak butuh orang lain. Saudara, mungkin sekarang ini saudara tidak membutuhkan orang lain, tapi suatu waktu saudara pasti butuh. Karena setiap orang itu punya beban. Kita harus bertolong-tolongan dalam menanggung beban kita. Karena kita punya beban dan setiap orang punya masalah. Dan kita tidak bisa hidup sendiri dengan masalah itu. Kita butuh pertolongan orang lain. Orang yang berlimpah sekarang ini tidak selamanya kaya.
Orang yang kaya bisa jatuh miskin dalam tempo beberapa jam. Orang kaya dan orang miskin sama-sama butuh pertolongan karena sama-sama punya beban hidup. Hari ini kita bahagia, besok bulan depan, tahun depan belum tentu kita bahagia. Oleh karena itu kita mesti saling membantu. Suatu hari kita butuh orang lain ketika kita susah. Sekarang kita sehat, lain kali belum tentu kita sehat. Kita bisa sakit dan kita butuh digotong oleh orang. Kita butuh dibesuk oleh orang. Kita butuh didoakan oleh orang lain. Hari ini kita melayat orang lain, lain kali kita yang dilayat oleh orang lain. Hari ini kita kuat secara rohani, mungkin besok atau lusa kita bisa lemah secara rohani. Dan kita butuh dukungan doa, kita butuh nasihat, kita butuh dorongan dari orang lain. Itulah sebabnya dikatakan bertolong-tolonglah. Saling menolong di dalam menanggung bebanmu, karena kita nggak pernah tahu hidup kita di depan akan seperti apa. Ingat saudara, tidak ada jiwa yang sombong, yang merasa hidupnya mandiri, yang berada di luar jangkauan pencobaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang merasa hebat yang tidak mungkin dicobai. Tidak ada orang yang merasa begitu hebat yang di luar jangkauan setan. Tidak mungkin. Pencobaan dan setan bisa menjangkau siapa saja. Bahkan Ayub pun bisa dijangkau. Oleh karena itu kita nggak bisa sendiri. Kita mesti bertolong-tolongan di dalam menanggung beban, karena kita semua punya beban dan kita butuh pertolongan. Kenapa penting sekali kita caring each other? Itu merupakan ujian spiritualitas kita, menunjukkan rohani kita seperti apa. Yang kedua, karena setiap kita punya beban. Dan yang ketiga, itu memenuhi hukum Kristus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada waktu kita caring each other, kita memenuhi akan hukum Kristus. Seperti apa itu saudara hukum Kristus? Hukum Kristus adalah mengasihi satu sama lain. Karena Kristus berkata, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, ada 3 kalimat yang penting di sini yang diungkapkan yang setara dari nas ini, yaitu pertama menanggung beban, kemudian memenuhi hukum Kristus, dan hukum Kristus itu adalah mengasihi sesama. Itu adalah 3 ekspresi yang setara. Dan apa yang dikatakan oleh teks itu kepada kita adalah bahwa mengasihi sesama itu bukan seperti tindakan heroik, bukan saudara. Kita mungkin berpikir bahwa mengasihi sesama itu tindakan yang spektakuler. Oh, saya mati bagi dia, saya melindungi dia sampai saya mati dia hidup, saya melindungi dia sampai saya celaka dan dia selamat. Saya mengasihi sesama itu, mengasihi saudara seiman tidak perlu sampai seperti itu. Itu langka sekali saudara. Mengasihi sesama kita, saudara seiman kita itu sederhana. Apa itu? Menanggung beban dia. Hanya itu saudara. Mengasihi dia berarti saya menanggung beban dia. Tuhan gak menuntut kita mati bagi teman kita. Firman Tuhan hanya mengatakan kasihi dengan apa? Memenuhi hukum Kristus, artinya kita menanggung beban dia. Jadi pada waktu kita melihat seseorang dengan beban yang berat di hati dia, di hati pikiran dia, kita mesti siap untuk apa? Mendampingi dia. Dan dia membagi bebannya kepada kita. Saudaraku, menjadi pembawa beban adalah sebuah pelayanan yang hebat. Saya kira ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita, oleh anak-anak Tuhan. Itu adalah konsekuensi yang alami kalau kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu memenuhi akan hukum Kristus. Oleh karena itu Martin Luther berkata, orang Kristen itu harus punya bahu yang kuat, harus punya tulang yang kuat,
yang cukup kokoh untuk membawa beban dia dan beban orang lain. Pada waktu saudara menanggung beban orang lain, bukan berarti saudara sudah bebas dari beban. Kita bawa beban kita bantu juga bawa bebannya orang. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Itu orang yang memenuhi akan hukum Kristus. Ketika orang percaya saling menanggung beban, maka dikatakan mereka memenuhi hukum Kristus. Pada waktu kita menanggung beban, kita meneladani Kristus. Pada waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis. Dia simpati kepada Maria, kepada Marta. Kristus menanggung beban kesedihan daripada Maria, daripada Marta. Kita sedang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Pada waktu kita menanggung beban, kita memenuhi akan hukum Kristus. Dan yang keempat, saudara, kenapa penting bagi kita caring each other? Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kenapa penting menanggung beban orang lain? Kenapa penting untuk saya saling peduli? Karena ketika saudara sedang melakukan itu, saudara sedang menabur. Galatia 6 ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu juga akan dituainya. Kalau saudara bersedia menanggung beban saudara seimanmu, atau saudara tidak bersedia memikul beban orang lain, saya katakan itu sebuah taburan. Jadi bersedia memikul beban orang lain itu menabur. Tidak bersedia memikul beban orang lain itu juga menabur. Yang ini menabur dalam roh, yang ini menabur dalam daging. Jadi kita pasti menabur. Kita memikul beban orang, kita caring ke orang lain, kita sedang menabur dalam roh. Kita enggak pedulikan dia, saudara pun sedang menabur. Dan saudara ingat, apapun yang kita tabur, kita akan menuainya kelak. Firman Tuhan tidak merinci apa yang akan kita tabur dari dua macam taburan ini. Menanggung beban atau tidak mau menanggung beban. Tapi hasilnya pasti ada. Hasilnya sama. Yang menabur dengan menanggung beban orang akan menuai hasil yang sama. Hasil dalam roh. Yang menabur dengan tidak menanggung beban orang juga akan menuai di situ. Jadi menabur dalam kebajikan dalam roh akan menuai dalam roh. Ketika kita menolong, kita sudah menabur di dalam roh. Tapi ketika saudara menolak untuk menanggung beban saudara seiman saudara, maka sekali lagi itu bukan tidak menabur, itu tetap menabur. Tapi saudara sedang menabur di dalam daging, di dalam keegoisan. Dan kelak saudara akan menuai di dalam daging juga. Ingat saudara, hasil tuaian tidak akan berbeda dengan jenis yang kita tabur. Kita menabur dalam roh, kita akan menuai dalam roh. Kita menabur dalam daging, kita akan menuai dalam daging. Enggak mungkin kita menabur dalam daging, kita akan menuai hasil roh, tidak mungkin. Enggak mungkin kita menabur dalam roh dan kita menuai hasil daging, tidak mungkin. Prinsip menabur dan menuai adalah hukum Tuhan. Dan hukum itu tidak bisa diubah. Itu merupakan prinsip atau hukum yang umum, hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada banyak sekali saya kira orang yang tertipu tentang hukum tabur tuai ini. Mereka menabur benih dengan sembarangan. Tapi mereka tidak sadar benih yang mereka tabur itu suatu waktu akan menghasilkan panen yang sesuai, yang sama jenisnya yang dia tabur. Gak mungkin kita menabur benih jagung dan kemudian menghasilkan buah anggur, tidak mungkin. Kalau saudara tidak mau menabur kepedulian terhadap orang lain, saudara kelak akan menuai hasil yang sama. Sebaliknya kalau saudara menabur kepedulian kepada orang lain, yakinlah saudara akan menuai hasil yang sama juga. Itu sudah hukum alam. Itu merupakan wahyu umum.
yang Tuhan berikan kepada manusia. Hingga dikatakan jangan sesat. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak akan lolos ketika kita menabur dalam daging, di dalam keegoisan. Kita nggak akan lolos dari itu. Kalau selama ini kita hidup dengan kepentingan diri sendiri, kita hidup dalam keangkuhan dan ketidakpedulian, itu sudah taburan-taburan yang kita taburkan mungkin berapa tahun belakangan ini, dan saudara tidak akan lolos dari hasil tuaian yang saudara sudah taburkan selama ini. Kita pasti akan menuai itu. Hingga firman Tuhan berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan kita menganggap Tuhan baiklah. Tuhan gak pedulilah walau iman saya seperti ini. Walau saya menabur dalam keegoisan. Walau saya hidup mementingkan diri sendiri. Walau saya gak peduli sama orang lain. Tuhan pasti tetap baik sama saya. Firman Tuhan berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Benih yang kita tabur selama ini, saudara akan lihat nanti berbuah. Dan hasilnya bukan buah roh. Hasilnya itu daging. Saudara tidak akan rugi ketika saudara menabur yang baik pada hari ini. Dengan saling peduli dengan saudara seimanmu. Saudara yang sudah puluhan tahun menabur selama ini, saudara akan menuai itu kelak. Benih yang kita taburkan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang ditabur oleh orang pasti akan dituai oleh orang itu. Kalau kita saja kita membuang benih jagung di tanah, saudara yakin enggak benih itu akan tumbuh? Pasti yakin. Kenapa kita bisa percaya kepada tanah? Benih yang saya taburkan ke tanah pasti tumbuh. Benih apapun yang saya buang ke tanah pasti tumbuh. Kenapa kita bisa yakin seperti itu? Padahal kepada Tuhan kita enggak yakin. Kita menaburkan selama ini kita enggak yakin akan berbuah. Benih yang baik yang kita taburkan, Tuhan adalah pribadi yang memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada tanah. Soal hidup ini, hidup kita hari ini adalah waktunya untuk menabur. Waktunya untuk menabur. Menaburlah sebanyak mungkin. Tunjukkan belas kasihan saudara dengan saling peduli satu sama lain. Hari ini merupakan hari belas kasihan. Taburkan kemurahan hati semampu saudara. Walaupun kita punya beban yang berat, ambil beban orang. Waktu menabur hari ini merupakan waktu yang terbatas. Tidak selamanya kita bisa menabur pada hari ini. Tidak selamanya saudara. Kita enggak selamanya bisa punya tubuh yang sehat dan menabur perhatian kepada orang lain. Suatu waktu kita mungkin enggak bisa kemana-mana dan kita enggak bisa menabur lagi. Terbatas. Enggak selamanya kita punya materi seperti pada hari ini yang kita bisa bantu dan kita bisa taburkan kepada orang. Enggak selamanya kita punya itu. Terbatas. Enggak selamanya kita bisa menolong orang lain memikul beban dia. Kalau satu waktu mungkin beban kita begitu berat hingga kita pun kesulitan memikul beban itu, hingga kita enggak bisa memikul akan beban orang lain. Waktu menabur akan hilang. Oleh karena itu segeralah menabur. Jangan menunda-nunda. Karena kelak kita akan menuai hasil taburan itu. Apa yang kita tabur akan kita tuai kelak. Saudara menabur dalam roh, saudara akan menuai di dalam roh. Saudara menabur dalam kasih, saudara akan menuai juga hasil yang penuh kasih. Tapi saudara menabur dalam keegoisan, dalam kepentingan diri, saudara akan melihat kelak hasilnya apa. Kita akan menuai di dalam daging. Oleh karena itu mari kita mulai hari ini. Ini kesempatan kita untuk caring each other. Lalu apakah ada cara-cara tertentu di dalam menanggung beban saudara seiman kita? Bagaimana sih kita menanggung beban dia? Saudaraku, hanya ada dua cara yang diungkapkan dari nas ini. Pertama adalah dengan lemah lembut. Di dalam ayat pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut.
lemah lembut, saudara. Bukan dengan kasar, bukan. Dengan kata lain, ketika seseorang memulihkan saudara seimannya yang berdosa, kita tidak akan mendekati orang itu seolah-olah kita ini tuan atas dia. Tapi firman Tuhan berkata, datang dengan lemah lembut. Pikul beban dia dan angkat dia kembali. Sudah mungkin orang yang kita bantu itu orang sulit. Tapi ini bukan alasan untuk tidak membantu dia dengan hati yang lemah lembut. Kita mesti berupaya untuk memiliki hati yang besar. Itulah pneumatikus, hatinya besar. Hatinya lembut. Kenapa ini harus ada hati yang besar dari seorang pneumatikus ini? Orang yang spiritual, yang rohani ini. Karena dunia ini penuh dengan kesedihan. Dan yang dunia butuhkan pada hari ini adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang lemah lembut. Yang mengalir melalui hati orang-orang pneumatikus itu. Hati orang-orang yang mengasihi Tuhan yang dipimpin oleh Roh. Yang bersikap lemah lembut. Ingat saudara. Orang yang jatuh dalam dosa itu biasanya orang sulit. Mereka pasti orang yang tidak mudah dihadapi. Mereka yang terhimpit dengan beban begitu banyak, persoalan yang begitu besar, saya katakan biasanya, umumnya bukan orang yang mudah dihadapi. Pada umumnya orang-orang itu orang yang sulit. Karakter yang buruk itu akan menghasilkan banyak sekali persoalan dalam hidup. Banyak beban-beban yang tidak perlu terjadi. Tapi karena karakter yang buruk itu menimpa orang itu. Dan kita hadapi orang seperti itu. Itulah sebabnya. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menghadapinya dengan lemah lembut. Dengan besar hati. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu memiliki buah roh, yaitu kelemah lembutan. Dan yang kedua, bagaimana kita memimpin orang yang berada di dalam beban yang berat. Jangan lakukan dengan sombong. Galatia 6 ayat 4 sampai 5 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi Alkitab berkata jangan membandingkan dirimu dengan orang yang saudara bantu pikul bebannya. Seringkali saudara kita tergoda pada waktu kita sedang membantu orang, baik itu dalam dosa karena beban dosa, atau karena beban mungkin penyakit, atau mungkin karena beban pekerjaan, beban ekonomi, kita tergoda membandingkan diri kita dengan dia. Oh saya masih baik nih, dia kasihan ya, mulutnya sih kasihan, tapi hatinya memegahkan diri. Oh saya masih baik, ekonominya ini masih mending dibandingkan dia. Firman Tuhan berkata jangan menganggap dirimu hebat ketika sedang membantu orang itu. Terus semangat ayat ini melarang kita menjadikan kegagalan orang lain sebagai sumber hiburan buat kita. Saya bantu dia, tapi itu hiburan bagi saudara. Jahat saudara ketika kita membantu dan menjadikan itu sebagai hiburan untuk kita. Sebagai hiburan saya cukup berhasil. Sebagai hiburan saya bisa membanggakan keberhasilan saya. Sebagai hiburan saya bisa membanggakan kesalehan saya. Lakukan semua dengan rendah hati. Saudara, perbandingan itu sangat menjijikkan dan sangat berbahaya. Firman Tuhan mengatakan supaya apa? Kita menguji pekerjaan kita saja. Kita uji pekerjaan kita saja. Itu pikul bebannya. Tidak perlu bandingkan. Tolong dia saja tanpa membandingkan. Tanpa membanggakan diri walaupun itu hanya di hati. Memang saudara, membantu orang dan membandingkan diri dengan orang itu sangat menggoda. Sangat menggoda. Tapi jangan lakukan itu. Karena apa? Kita masing-masing kelak. Kita masing-masing kelak
harus berdiri di hadapan Tuhan. Kita mesti mempertanggungjawabkan semua yang kita sudah kerjakan di hadapan Tuhan, termasuk motivasinya. Dan akan tiba harinya Tuhan, di mana Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak menunjukkan diri kami sebagai orang-orang pneumatikes, orang-orang yang punya rohani yang baik selama ini. Kami mungkin selama ini membanggakan rohani kami ya Tuhan, membanggakan ibadah kami, membanggakan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tapi kami tidak tahan uji dan tidak melewati ujian sebagai orang yang rohani ketika melihat saudara seiman kami sedang tersandung oleh karena beban yang berat. Tolong kami Tuhan. Setiap kali ada saudara kami yang sedang tersandung atau sedang memikul beban yang berat, itu bukan hanya ujian bagi dia, tapi ujian bagi kami. Apakah kami orang yang rohani dipimpin oleh Roh Kudus atau kami dipimpin oleh daging? Ampuni kami. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan pada hari ini untuk menabur ya Tuhan, untuk memikul menanggung beban saudara-saudara seiman kami. Tolong bantu kami untuk memenuhi akan hukum Kristus di dalam kehidupan kami. Dan tolong sadarkan kami, setiap kami ini punya beban juga. Hari ini kami membantu, mungkin lain kali kami butuh bantuan. Hari ini kami mendoakan, lain kali kami butuh didoakan. Hari ini kami menguatkan orang, lain kali kami butuh dikuatkan. Karena tidak satu pun di antara kami yang bisa lolos dari pencobaan. Bahkan kami bisa tetap dijangkau oleh setan dalam pencobaan-pencobaan yang dilancarkan kepada kami. Kami mohon Tuhan eratkan kasih kami satu dengan yang lain. Biarlah ada roh kelemah lembutan di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Ada roh kelemah lembutan di dalam hati kami. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tidak sombong, tidak angkuh ketika kami sudah membantu orang. Ketika kami melihat keadaan kondisi orang lain, kami tidak menyombongkan diri, karena itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Engkau menilik hati kami Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Kasihanilah kami. Kami orang berdosa, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh supaya motivasi kami dimurnikan oleh Tuhan. Kami butuh kelemah lembutan dari Tuhan. Kami butuh kerendahan hati dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.